Assalamualaikum sahabat YouTube, berjumpa lagi di YouTube channel Amir Santos. Kali ini alhamdulillah kami baru pulang dari Kulaan karena barang-barang di toko udah banyak yang habis. Toko kami kecil-kecilan, terus modalnya juga sangat minim. Tapi saya sangat bersyukur, alhamdulillah cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Dan para konsumen pun jarang pulang dengan tangan kosong. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai modal minim dan mempunyai keinginan untuk membuka toko sembako, jangan berkecil hati ya. Karena toko sembako ini tidak mesti memiliki toko besar. Di emperan rumah juga bisa. Kadang-kadang ada toko sembako besar dan modalnya juga cukup besar. Tapi kalau tidak tahu trik-triknya, bisa jadi modalnya itu mandek dan para konsumennya pulang dengan tangan hampa. Misalnya ada toko sembako yang besar, yang modalnya juga besar, nyetok barangnya itu banyak-banyak. Misalnya nyetok beras, banyak berasnya, padahal dia cuma ngecer gitu, bukan distributor. Jadi pas ada pelanggan yang nanya barang-barang kecil seperti jarum apa gitu, nggak ada. Akhirnya modalnya mandek dan konsumennya pulang dengan hati kecewa. Dengan modal sedikit, alhamdulillah kami bisa beli barang lumayan lengkap lah untuk kebutuhan para konsumen. Karena itu saya mau berbagi tips dengan teman-teman bagaimana caranya dengan modal yang kecil bisa mendapatkan banyak barang. Begini triknya teman-teman, supaya dengan modal yang sedikit kita bisa mendapatkan banyak barang. Yang pertama, kita harus pilih tempat grosiran yang melayani. Misalnya beli 3 sudah dapat grosir, tidak mesti harus beli per karton. Selanjutnya kita harus tahu situasi dan kondisi. Misalnya kita mau belanja racun nyamuk bakar. Di saat musim banyak nyamuk kita belanjanya banyak-banyak. Tapi pas lagi nggak ada nyamuk kita belanjanya dikit aja, 3 pieces atau
5 seperti itu. Yang penting ada aja, takut ada yang nanya, supaya pelanggan tidak pulang dengan tangan kosong. Selanjutnya misalnya kita mau beli sabun, kan banyak merek-mereknya tuh, supaya semua ada, karena kan konsumen pakai sabunnya juga, pakai sabunnya itu nggak sama. Misalnya ada yang suka gift, ada yang suka citra, seperti itu. Gimana caranya? Dengan modal sedikit, semua merek-merek sabun ada di toko kita. Kita belinya 3 biji aja. Nah, seperti itu. Kita harus pintar-pintar membagi. Kita kan dengan berjalannya waktu, tentunya kita itu sudah tahu apa-apa saja yang paling dicari. Misalnya merek sabun ini yang paling dicari para konsumen kita. Nah, di situ kita harus lebih banyak ngambil barang yang biasa dicari para konsumen kita. Pokoknya harus pintar-pintar kita ya. Misalnya yang di lingkungan teman-teman, apa mayoritas konsumennya itu, kebutuhan sehari-harinya itu apa yang sering dicari, seperti itu. Di barang seperti itu harus kita nyetoknya itu agak banyak. Terus di barang-barang yang nggak sering dicari, kita nyetoknya itu dikit-dikit aja, yang penting ada, seperti itu. Misalnya nyetoknya itu 3, 5, 5 dan seterusnya. Kalau misalnya belanjanya itu karena modal kita sedikit, terus belanjanya itu banyak-banyak, ya nggak bisa lengkap, seperti itu. Apalagi nanti nggak dicari-cari sama konsumen, kan mandek tuh, modal kita tuh nggak jalan. Lah, sembako kita itu nggak lancar jadinya. Supaya lancar gimana? Meskipun sedikit, yang penting ada. Setiap ditanya konsumen, yang penting barang di toko kita ada. Nggak apa-apa kita, karena dengan modal sedikit ya resiko kita dikit-dikit belanja, daripada dengan modal sedikit belanja banyak tapi nggak dicari orang, modal nggak jalan, kan jadinya repot juga kita kan. Seperti itu triknya teman-teman ya. Kita cari tempat grosiran yang melayani pembelian 3 pieces udah dihitung harga grosir. Jadi dengan seperti itu kita bisa beli barang yang lumayan lengkap dengan modal sedikit. Alhamdulillah barang-barangnya udah banyak lagi ya. Meskipun dengan modal sedikit, alhamdulillah barang-barangnya udah kelihatan agak lengkap lah, lumayan.